lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita pahami dalam diri kita bahwasanya semuanya ini milik Allah. Hatta nyawa kita pun itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah memberikan SK-nya kepada kita atau Allah telah memberikan ketetapannya kepada kita, maka kita pun akan ikut, ya, bersama-sama, ya, masuk ke dalam alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala, sama seperti almarhumah yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tinggal menunggu SK dari Allah. Ya, SK-nya sudah ada, tinggal waktunya aja. Nah, tinggal kita mohon kepada Allah, kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya. Kalau bilang SK-nya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ya waktunya itu nggak ada yang tahu. Kalau udah waktunya, ya pasti akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dari kematian itu kita ada 3 hal. Ya. Pertama, di mana kita meninggal, kita mati, tidak ada yang tahu. Kedua, kapan kita mati, tidak ada yang tahu. Yang ketiga, bagaimana kita meninggal pun tidak ada yang tahu. Ya, di mana, kapan, dan bagaimana kita merasakan kematian itu tidak ada yang mengetahui. Ya, sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, kita mohon untuk husnul khatimah, ditutup dengan, ya, kematian yang baik, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga almarhumah menjadi husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diterima amal iman Islam Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kita wajib ketahui manusia, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hakikatnya hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semenjak kita balik sampai saat ini, pada hakikatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah diperintahkan yaitu fardu kifayah, yang fardu itu seperti sholat, saum, haji, ya, terus bayar zakat, itu semua yang fardu. Tapi ada, ya, ada ibadah ghairul maqdhah. Apa itu? Ibadah kita memberikan nafkah kepada istri kita, memberikan akhlak kepada anak-anak kita, bekerja, ya, kemudian kita membuat karya, bermanfaat kepada manusia yang lain, gitu kan, terus kemudian membantu manusia, tetangga kita, membantu saudara kita. Itu semuanya adalah ibadah ghairul maqdhah, dan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta. Sungguhnya aku nanti setelah tiupan sangkakala yang kedua, nuhyil mauta, akan menghidupkan semua yang mati di muka bumi ini. Ya, ketika tiupan sangkakala yang kedua itu semuanya akan dibangunkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dibangkitkan itu akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita semuanya, rekaman hidup kita. Ya. Fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Pada hari di mana aku akan ingatkan kembali, akan aku putarkan kembali, ingatkan kembali kepada mereka perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Itu akan dilihatkan kepada Allah Ta'ala, akan dilihatkan kepada kita semuanya. Ya. Nabil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan aku akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala semua amalan kita, semua perbuatan kita itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa atharahum, asar itu apa? Bekas-bekas atau tapak. Ya, tapak-tapak di mana kita berjalan di muka bumi ini itu akan dicatat oleh Allah. Apa maksudnya bekas itu? Tapak itu? Tapak itu adalah karya-karya kita di muka bumi ini. Ya, hasil-hasil pekerjaan kita di muka bumi ini yang bermanfaat untuk lingkungan. Jadi yang namanya ibadah itu bukan hanya kita sholat,
Ibadah itu bukan hanya kita puasa, ibadah itu bukan hanya kita wirid atau zikir semalaman suntuk. Ya, namanya ibadah kita membantu, kita membuat karya, kita membuat program untuk kebaikan masyarakat, kebaikan lingkungan, itu pun adalah ibadah kepada Allah dan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubuhuma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya itu akan dicatat dalam kitab yang nyata atau lauhul mahfuz. Itunya semuanya kita akan dicatat oleh Allah karena kita tugas di dunia ini hakikatnya untuk ibadah. Nah, dan hasilnya apa? Hasilnya nanti. Jadi kita kalau katakan Allah tidak melihat hasil, ya, berhasil atau tidak, enggak. Allah melihat usaha atau amalan kita atau pekerjaan kita. Apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita programkan, apa yang kita pikirkan, apa yang telah kita berikan, hasilnya seperti apapun, ya, berhasil ataupun tidak, itu Allah tidak melihat itu, tapi Allah melihat kerja yang kita lakukan. Ya, jadi kita jangan minder dengan mungkin kita berencana seperti ini tapi tidak terlaksana atau tidak berhasil, jalan lagi seperti. Jadi Allah melihatnya bukan melihat hasilnya tapi melihat kerja yang kita. Karena apa? Hasil itu ada di tangan Allah. Tugas kita hanya berusaha dan bekerja. Mungkin itu saja.